pas nanti semoga kita oke. Mari kita bahas 15 soal ini. Kalian tadi yang ini jawabnya apa guys? Ini aku ngeliat cuma 39% yang benar. Kenapa itu cuma 39%? Kayak kok bisa? Kalian jawabnya ini apa? Emang tadinya seingat kalian lah. Kayak aku tadi jawabnya ini kah atau apa gitu. Coba aku baca komennya. D yang business person. Kai. Aku kadang lu jawab Raja jawabnya oke. Aku kadang nangkep maksud teks, so kadang nggak nangkep pada solusi. Itu tadi kita bahas deh. Pada jawabnya ya. Kalau pada jawabnya Oke, kalian semua salah. Kalian semua salah nih jawabannya. Actually B. Kak, kok jawabannya B? Hold on. Let me jelasin, oke? Ini teksnya, kalau kita skim aja ya, those retail industry, bla kayak kita bahas retail industry, bahas soal emerging technologies early, berarti kayak teknologi baru yang lagi emerging, terus the store of the future, terus bahasin masa depan, bahasin soal kayak retail industry, masa depan, soal digital, teknologi, terus and immersive experience across all customer touch point. Oke, berarti dia ngebahasnya tentang juga ngebahas soal kayak how ini tuh bisa apa sih namanya bisa beneficial buat all customer touch point online ataupun in the store gitu kan. Oke. Blah blah can be blah blah. Terus tapi ini bisa can turn visitors into dan bisa bikin visitors jadi shoppers dan brand loyal customer. Oke. Tapi kita harus bisa understand customer ini. Jadi pertama aja nggak mungkin online customer ya. Tidak mungkin online customer, oke saja. Aku tadi ngeliat aja jawab apa. Karena dia ngebahas kayak kita harus bisa nge-understand customer kan, consumer gitu kan. Berarti ya jelas bukan customer dong, ya kan? Berarti ini kayak menuju ke audiens yang punya bisnis ini gitu loh. Kayak kita di sini bisa ngelihat kalau misalnya dia tuh lagi biasanya kayak ngebahas tentang masa depan retail industri ketika itu digabungin dengan teknologi. Jadi masa depan retail industri dan bagaimana kita bisa implementasi itu dan bagaimana itu bisa bikin orang-orang yang cuma berkunjung ke tempat kita jadinya jadi loyal customer gitu loh, jadi loyal gitu. Emang nggak ada suara guys? Ada suara kan? Kok Bida tiba-tiba bilang nggak ada? Guys, ada kan? Ada. Oh, makasih guys. Agak panik. Oke. Pusing duluan sebelum baca soal. Seperti biasa kalau dibahas jadi kelihatan muda. Guys. Ini aku bisa tahu kenapa kalian pasti kayak beberapa ada yang panik duluan. I know. Tapi kalian coba kalau kata Surya sih jangan fokus ke coba buat bener semua atau apa. Fokus aja ke coba kita kerjain dulu soalnya gitu loh. Kita lihat dulu isinya tentang apa. Terus apa sih namanya pertanyaannya apa? Pertama lihat dulu pertanyaannya. Oke, who needs to see this passage? Oke, dia nanyanya orang apa yang perlu ngelihat tentang teks ini gitu kan. Oke, dia ngebahas soal bagaimana retail industri itu dengan adanya teknologi bisa beneficial bagi orang-orang yang punya bisnis. Karena di sini ya dia ngomonginnya how it will be beneficial for business gitu kan. Dan bagaimana itu bisa nge-turn visitor jadi shoppers atau loyal customer gitu kan. Ya, berarti itu yang perlu ngelihat teks ini apa? Ya orang yang punya bisnis, the business person gitu kan. Not distributor enggak. Mungkin terpengaruh secara tidak langsung, tapi kayak
ini tuh lebih fokus ke strategi retail dan pengalaman pelanggan dan kayak bukan logistik distribusi. So ini salah. Terus manufacturer enggak, karena kayak bukan audiens utama teks ini gitu loh, karena bagian teks ini tuh kayak menekankan ke operasi retail dan keterlibatannya pelanggan gitu, dan technology and how it can help business. Jadi enggak, dan impulsif enggak, ya enggak secara langsung dibahas di sini sih, cuman kayak ini kan fokusnya ke inovasi teknologi dalam retail, terus how it will be beneficial buat kita ambil apa sih customer-nya gitu kan. So jawabannya adalah business person. Ketik 1 kalau ngerti. Karena aku takutnya nggak apa sih ada yang nggak ngerti jadinya. 2. Jadi ngerti atau nggak ngerti nih? 1. Kok dikit yang plus 1-nya? Oke. One Direction, ya Allah. Udah kita lanjut. Berarti kita lanjut ya. Apa masih ada pertanyaan? Takutnya ada yang nanya. Masih ada yang bingung. Nggak ada ya kayaknya. Oke, kita next. Which ini berapa persen yang salah ini? Coba aku lihat. Berapa persen yang salah ini? Which of the following statements is correct? Mana yang benar, yang sesuai teksnya? Ini kalian jawabnya apa? Ini berapa persen yang benar? Cuma 25% yang benar. Aduh, mengkhawatirkan. Yang ini kepencet, nggak sempet ikut quizzes, be like, oh iya bener sih. Oh, oke. Yang ini kepencet. Share. Oke, wait, aku tunggu yang pada jawab deh. B. Pada beda-beda. Tapi aku suka sih kalau pada beda-beda gitu, karena kayak different opinions gitu kan. Ini jawabannya nggak ada yang benar. seperti quizesnya nggak ada yang benar. Jawabannya ini nggak ada yang benar lagi. Oh my god, nggak apa. Kita pelan-pelan bahas. Pelan-pelan kita bahas. Oke, jadi kan dia nanya kan, which of the following statement is correct? Dan seperti yang tadi aku jelasin kan di teks ya. Itu tuh kita kan ngomong soal retail and how much it will be good for business, etc. gitu kan. Nah, ini apa jawabannya karena itu didukung oleh paragraf kedua. Di sini dibilang the store of the future. Aku pakai bahasa Indonesia aja deh biar yang nonton Hikok ngerti. Di masa depan, toko itu akan menggabungkan berbagai format untuk menghadirkan pengalaman yang unik dan mendalam yang unik dan kayak immersive di semua titik kontak pelanggan secara daring dan di toko. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kombinasi berbagai format diperlukan untuk menyediakan pengalaman berbelanja yang unik gitu loh. It's not ini pertama online shopping salah ya, karena dia ngebahas juga soal in-store. Kayak dia kayak online and in-store, so itu udah salah. Kayaknya udah salah. More the more successful a retailer could be. Itu salah karena belum tentu benar, karena di teks itu nggak menyatakan bahwa teknologi yang lebih maju secara langsung bakal menghasilkan lebih banyak kesuksesan bagi orang yang pakai ini gitu loh. So itu termasuknya asumsi malah, kayak kita nggak asumsi, padahal yang ditanyain kan mana statements yang benar gitu kan. Mana statements yang benar. So itu salah juga. Nah, B salah karena tidak disebutkan kan customer demanded store with cutting edge infrastructure to be user friendly. Itu tuh nggak disebutkan di teks kalau misalnya ya customer tuh kayak mau dan kayak harus kita pakai cutting edge technology buat kayak user friendly.
nggak disebutkan bahwa pelanggan tuh pada menuntut hal ini gitu. Salah. Nah, dia tuh nggak benar karena di teks tidak apa sih, stores of the future are trying to achieve ultimate goal. Nggak disebutin di teksnya bahwa tujuan akhir dari toko itu di masa depan adalah untuk menarik lebih banyak pengunjung. Tapi teks ini menyebutkan bahwa penerapan teknologi digital dapat mengubah pengunjung menjadi pembeli dan pembeli menjadi pelanggan setia. Tetapi tidak dinyatakan sebagai tujuan akhir. Gitu. Jadi jawabannya C. Ngerti nggak guys? Apa masih bingung? Coba kayak jujur deh. Masih bingung atau ngerti? Aman. Oke, Raja bilang aman. Yang lain gimana? Aku mau tanya yang lain. Kok gak ada yang typing? Sedih banget. Oh my god. Ini sebenarnya soalnya tuh gak susah. Tapi kayak kalian pada itu ya. Pada apa sih namanya? Beberapa ada yang panik. Beberapa males baca. Jadinya pada salah semua. Tapi gak apa. Aman. Oke. Aman-aman. Scanningnya males. Kalau kalian males, nanti pas SNBT mau males juga kah? 20 menit loh. 20 menit loh di SNBT. Tadi aku sih 15 menit. Tapi aku jadinya ngasih kalian 25-30 menit malah. Tadi padahal ini harusnya 15 menit doang udah pada selesai. Kalian aku mau nanya, jadi buat maafin teks kuncinya di vocabs ya? Iya, beberapa bulan jujur aku udah banyak vocab yang masuk ke otak gara-gara English breakfast, tapi setiap pasal tuh ada aja gitu vocab yang belum aku tahu. Jadi aku belum bisa memahami teks secara keseluruhan. Aku harus gimana kak? Ada saran nggak buat aku mas? Belum. Oke, kita bakal bahas ini deh. Aku sekalian jadi kayak Q&A gabungan sambil bahas inilah. Karena kita ngomongin literasi Inggris in general gitu loh. Nanti ini kalau soalnya nggak habis, kita bahas di next pertemuan gitu deh. Nanti aku kayak besok siang bisa aku. Vocab, berarti ini kalian masalahnya vocab kan ya? Aku ngiranya pas ngerjain itu yang incorrect soalnya nggak baca teks dan lihat opsi kayak menunjukkan kemajuan gitu, jadi miskonsepsi. Oke, berarti cuma miskonsepsi. Oke. Dan nggak terlalu baca soalnya. Oke. Jujur kak, kurang apa sih? Jadi jelasin juga nggak apa-apa, masih mencoba memahami. Oke. Jadi masalah kalian vocab ya. Nah, ini kalau menurut aku ya, kalian kan ini kita ngomongin SNBT deket juga ya. SNBT kan dekat. Aku pengen kalian nambahin vocab sebanyak mungkin gitu lah. Tapi ya sebisa kalian nambahin vocab. Aku nggak nyuruh kalian buat bisa kayak tiba-tiba nambah vocabnya magically atau apa. Aku selalu bilang hargain proses kalian gitu loh. Hargain proses kalian. Karena gak mudah buat orang kayak tiba-tiba bisa banyak vocab, punya banyak vocab atau apa. Susah pasti, apalagi orang yang baru mulai belajar bahasa Inggris gitu loh. So it's okay, beneran it's okay buat kalian tuh kayak, aduh aku kayak, kok aku gak bisa sih ini, kayak gak apa sih, kayak karena kalian emang vocabnya belum banyak aja, dan belum banyak waktu kalian spend buat actually acquire vocabs gitu kan. Kalau aku, ini ada sih, kalian bisa nonton DWU pertama aku. Itu aku jawab semua hal tentang vocab. Tapi intinya, kalian cari cara dimana kalian tuh bisa secara sustainable, bisa sampai berkepanjangan, vocab itu bakal stick di otak. Kayak mau itu kalian pakai vocab itu di sentence, mau kalian pakai flashcards, mau itu kalian tulis tapi in your own way dan gak hanya nulis artinya doang atau apa. Pokoknya jangan sampai kalian hafalin vocab. I always say this.
pahamin vocabs, jangan hafalin vocabs. Kenapa? Karena vocabs itu bisa diubah-ubah tergantung konteksnya. Jadi kalau kalian takutnya kalau kalian hafalin saya satu vocab yang artinya tuh A, tiba-tiba orang pakai vocab ini tapi artinya B. Tapi kalian karena hafalinnya artinya A, kalian jadinya jawabnya yang artinya A, padahal harusnya tuh artinya tuh yang B gitu loh. Aku nggak mau kalian kayak gitu. Aku mau kalian kayak paham, oh kalau diubah kayak gini konteksnya bisa kayak gini, kalau diubah kayak gini bisa kayak gini, dan bisa jadi adverb, bisa jadi adjective. Aku pengen kalian kayak beneran actually paham vocabnya itu tuh dipakai buat apa dan artinya tuh apa sih sebenarnya dalam berbagai konteks gitu. Itu kedengeran susah banget, tapi I trust me nggak sesusah itu kok. Cuman perlu waktu aja. Dan nggak mudah sama sekali emang. Tapi itu sacrifice yang kita perlu bikin nggak sih buat lolos SNBT ya nggak? Kayak ya emang susah, nggak ada yang bilang mudah kan berproses dalam bahasa Inggris. So saran aku just go with the flow gitu loh, cari cara yang efektif buat kalian, cari vocab sebanyak mungkin yang kalian bisa dari lagu, dari bacaan, di luar English breakfast gitu kan, kayak di luar English breakfast, atau kalian suka baca AU bahasa Inggris something like that, and there are words yang kalian nggak tahu. Aku sering kayak gitu juga, ada kok yang words yang aku nggak tahu. Oke, let's add it to our vocabulary and use it dan pahamin gitu loh. Make it fun. Menurut aku just gak usah pressure kalian kayak aku tuh harus bisa tahu vocab sampai B2 atau C1 enggak. Just have fun with it, go with the flow. Nanti over time bakal kelihatan juga kok prosesnya kalian. Aku yakin. Aku kenapa bisa yakin karena teman-teman aku kayak gitu juga kok. Teman-teman aku yang bahasa Inggrisnya jelek, mereka akhirnya bagus juga, vocabnya banyak, dan mereka selalu bilang ke aku, Rin, makasih ya udah selalu bilang fokus ke proses, makasih udah bantuin gue selama ini, makasih udah kayak ngasih tahu kalau nggak apa-apa tahu buat goblok sementara, karena bakal worth it in the end gitu loh. So aku harap kalian bisa kayak gitu juga, nggak usah pressure kalian kayak gimana, kayak kasurnya juga kayak gitu kan, kasurnya Inggrisnya nggak terlalu bagus tapi dia LBE-nya bisa 700-an dan dia vocabnya dia bilang kan waktu itu di di LC dia bilang kalau misalnya dia tuh nebak-nebak dari vocab yang dia tahu, dan jadi tuh kayak nunjukin juga kayak kalian ya sebisa mungkin aja nambahin vocabnya sebelum SNBT, kayak sebisa kalian, have fun with it, enjoy the process, karena bisa aja kan pas SNBT kalian bisa ini kayak gini, oke ini aku bisa, ini aku tahu lah kata ini, kalau bisa kata ini mungkin teksnya artinya kayak gini, ya it's not the best method, dan kasurnya kayak bilang kayak kalau bisa jangan kayak gue, tapi kan realistically nggak semua kan bakal punya vocab yang banyak pas sebelum SNBT, kalau yang anak-anak limper yang baru mulai baca bahasa Inggris. So just go with the flow aja sih. Membantu nggak ya tips gue? Tapi aku harap itu membantu ya. Aku harap itu membantu apa yang aku bilang. Seperti ya, itu sih opini aku. Aku harap kalian bisa enjoy proses Inggris kalian, dan aku harap itu worth it buat kalian in the end. Oke. Sama-sama. Oke, kita lanjut yuk. Lanjut. Okay, what is the subject of the passage? Ini tadi berapa banyak? Bukan yang salah ya? What is the subject of the passage? Tunggu, gue mau lihat dulu. Aku mau lihat dulu ya. Berapa banyak orang yang salah ini?
19, oh my god, yang benar 19%. Waduh, yang benar 19%. Oke, nggak apa. Nggak apa. Nggak apa-apa, Rim. Ayo, oke. Mari kita bahas. Nah, dia kan nanyain subjek dari passage ini apa kan? Ini kan jawabannya apa? Kan jawabannya apa? B. Aku E. Aku B. Oke. C. Oke. B. Oke. Ya. Kali ini ada yang benar jawabannya. Kali ini ada yang benar. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jawabannya B. Nah, kita bahas opsi ya. Kan aku nggak perlu jelasin ulang lah kenapa apa sih namanya teks ini, kan udah tau lah kayak teks ini tentang apa ya. Intinya teks ini tentang apa sih, retail industri pakai teknologi dan bagaimana teknologi ini bisa membantu dalam attract visitors jadi shoppers, terus ke brand loyal customer, and how itu tuh bisa beneficial buat orang yang punya bisnis. Oke kan, intinya gitu kan. Jadi kenapa B benar? Kita bahas opsi lain deh. Kenapa A nggak benar? A itu nggak benar karena A itu nggak benar karena dia hanya hanya berfokus pada perubahan khusus teknologi. Itu tuh kayak terlalu terbatas. Kita nggak hanya bahas tentang ini gitu kan. Itu a very specific thing yang ada di teksnya gitu loh, dan itu nggak rangkup the whole text kok subjeknya tuh ini. So no, C itu salah karena dia berfokus pada kualitas retailers yang hanya sebagian dari diskusi ini, kayak sebagian dari teks ini doang. Kayak itu tuh hanya half of the whole text gitu. So itu salah. Lalu lalu D berfokus pada digital transformation strategies and initiative. Berfokus pada strategi dan inisiatif yang ini juga bukan fokus utama dari teks ini gitu loh. Kayak this is not the whole what the text is about gitu kan. Subjeknya bukan ini gitu loh. Itu berfokus pada mendefinisikan ulang tokoh-tokoh retail yang merupakan bagian dari topik yang lebih luas gitu loh. Kayak this is not we are not redefining retail. Kayak itu tuh yes, kita redefining retail stores tuh gimana, kita kayak mendefinisikan ulang apa sih tokoh retail gitu. Tapi in general jawabannya tuh kita tuh ngomongin soal digitalisasi bisnis retail untuk mendorong peningkatannya gitu. Nah, ini tuh berfokus pada bagaimana retail yang sukses memanfaatkan teknologi untuk berinovasi dan menciptakan pengalaman pelanggan yang immersive. Lalu mendorong inovasi dan mengadopsi teknologi yang sedang berkembang, dan kayak mendefinisikan ulang kayak apa sih toko retail yang di masa depan tuh kayak gimana gitu loh. Nah, teks ini tuh kayak menekankan pentingnya menggabungkan berbagai format, efisiensi operasional teks ini as a whole. Terus kayak pengalaman yang dipersonalisasi sambil mengatasi tantangan seperti kayak tantangan yang lainnya gitu kan. Seperti kayak privasi data dan lain-lain gitu. Jadi secara keseluruhan subjeknya berkisar pada bagaimana transformasi digital meningkatkan dan membentuk kembali industri retail. So jawabannya B. D itu salah karena tadi aku bilang karena dia berfokusnya pada strategi dan inisiatif doang, dan itu kan yes itu bagian dari teksnya, tapi itu bukan subjeknya secara keseluruhan gitu loh. Salahnya karena dia nggak ngomongin soal kayak ya karena dia juga bilang yang bukan karena dia organization, tapi kayak bukan, dia tuh nggak ngejelasin secara keseluruhan sih basically lah. Bukan karena organization ya, tapi kayak salahnya tuh karena dia tuh nggak ngejelasin misalnya kayak masa depannya etc. Ngerti nggak sih? Kayak kan dia
to push towards its improvement. Improvement itu berarti kan kayak, oke, di masa depan kita bisa improve ini gitu kan. Ini kan kita ngomongin soal masa depan. D itu kayak kita ngomongin soal ya strategi sama inisiatif doang gitu loh. Dan kayak bukan how itu bisa improve, bisa buat retail industry, how di masa depan bisa gini-gini gitu loh. Kayak enggak terlalu merujuk ke masa depan gitu. Sama enggak ya teksnya ya enggak mendeskripsikan teksnya secara keseluruhan gitu sih basically. Lagi typing ya, coba. Aku tadi mikir B salah kan organisasinya Kavin, makanya pilih B. Soalnya teks bilangnya kita audisi. Ya bisa sih kamu kayak gitu ya. Tapi nggak bener kayak nggak bisa dibilang kalau misalnya organisasinya bikin salah. Tapi lebih ke dia itu nggak bisa nge-capture teksnya secara keseluruhan gitu sih salahnya. Nanti nggak Naila? Kayak dia tuh nggak bisa. Dia tuh bukan yang kayak sih bukan nggak bisa nge-describe the whole text gitu lah. Dari kayak paragraf 1 sampai paragraf 3 ngebahasnya nggak hanya itu doang gitu loh. Si kalian oke. Next question ya berarti. It is stated in the passage that ayo kalian ini jawabnya apa yang ini? Ini teks baru, oh my god, ini teks baru. Kan jawabnya apa? Ini kayak coba aku ngeliat deh, berapa banyak orang yang salah yang ini. Ini teksnya agak susah deh. 15% sesuai itu aku, 15% doang yang benar. Oh my god. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Kita, apa sih namanya? Kita bareng-bareng bahas. Coba aku cek. D, oke. Namanya ada yang A, oke. Aku pengen dengerin tuh deh, pengen dengerin kalian kenapa jawabnya itu. Kayak kalian kenapa jawabnya itu. Aku pengen lihat di komen kalian kenapa jawabnya itu. Maaf. Coba kan oke cek. Saya pengen tahu alasan kalian jawabnya itu apa. Siapa sih namanya? Kunci jawabannya salah sih menurut gue. So, nggak apa kalau kalian salah yang ini sih. Karena menurut gue kunci jawabannya salah. Karena ngeliat paragraf 2 ada pionir. lucu sih, lucu. Aku terima. Oke, kita bahas kali ya. Wait. Apa yang ada yang masih komen? Nggak jadi komen ya udah. Ini di kunci jawaban A, tapi aku nggak agree. Aku nggak agree jawabannya. Aku seperti yang Naila bilang, aku jawabnya C. Menurut aku jawabannya C. Kenapa? Karena aku berarti ngejelasin dulu ya teksnya apa ya. We'll have to fit another 2.3 B. Ini basically berarti ngomongin
masa depan lagi ya. Masa depan tentang bagaimana nanti tahun 2050 bakal ada lebih banyak orang lagi yang kita harus kasih makan gitu kan. Terus ini mostly concentrated di urban centers yang jauh dari kayak tempat-tempat yang bisa ngasilin makanan gitu loh. Jadi kalau apa sih conventional agriculture mungkin nggak bisa apa sih namanya in demand-nya gitu loh, karena kayak kebanyakan yang bakal butuh makanan tuh jauh dari farmland. Tapi ya luckily NASA udah apa sih over the decades gitu kerja untuk to tackle food production both on Earth and in space blah blah blah. Dan NASA itu initially pioneer these techniques loh. Jadi kayak abis itu ngebahasin soal NASA dan bagaimana mereka nge-pioneer basically kayak a whole industry gitu. Entah aku nih deh. Jadi kayak NASA awalnya melopori teknik-teknik ini di Dhaka within the first country farm ya dengan membangun pertanian vertikal pertama di negara. Terus inside ini susah banget sih. Ini kalau kalian salah ya. Aku nggak apa-apa sih kalian salah ini karena ini susah. Kata-katanya kayak decomposition hyperbaric chamber apaan coba itu kan. Tapi ya intinya mereka nge-pioneer teknik-teknik tentang teknik-teknik kayak buat bikin makanan gitu lah intinya. So, approach to farming gitu lah. Approach to farming itu aja perlu kalian tahu kan, nggak perlu tahu apa sih itu decomposition hyperbaric, nggak perlu tahu. Lalu CIA menggabungkan ilmu tanaman dan pengendalian lingkungan untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan memaksimalkan efisiensi. Oke. Ini apa sih bisa memungkinkan penyaringan kontaminan air, dan ya intinya bisa help future generation. Intinya gitulah. Gitu. And kalau pertanyaan it is stated itu biasanya kayak nanya kayak mana sih yang ini yang ada di teksnya itu loh, kayak yang ada di teksnya. Mana sih ini yang kayak ada di teksnya? Ya basically gitu sih. Dan ini jawabannya adalah ya B. Jawabannya B, like C, B lagi C, as aku C. Like Naila said. Kenapa nggak A? Kenapa nggak apa sih B? Kenapa nggak D? Ya simple sih jawaban, nggak simple sih jawabannya. Cuman kalau A tidak menyatakan bahwa mereka tuh kayak nge-maximize gitu sih, kayak metode pertanian yang membuat sedikit aja kayak I don't think they said kayak this dan system blah blah, kayak mereka nggak bilang gitu loh kayak ya including minimizing water, tapi kayak mereka nggak bilang kalau mereka tuh nggak maximize itu, maximizing a farming method requiring little water gitu kan. Nggak hanya itu juga kan, mereka juga kayak bilang energy consumption and eliminating soil blah blah gitu kan. Kayak intinya bukan hanya NASA has maximized a farming method requiring little water gitu loh, kayak nggak hanya itu doang gitu loh, tapi juga energy consumption dan eliminasi soil gitu loh. Ya aku harus aja gitu. Ya bener sih. Ya. Terus kenapa nggak B? Nah bagian ini tuh kayak tidak menyatakan bahwa NASA mengambil alih pertanian konvensional. Sebaliknya NASA mengembangkan metode alternatif untuk melengkapinya. So it's not that they're taking over, but they're actually providing a better alternative to complete the conventional agriculture gitu loh. Itu salah. D. Nah, bagian tersebut menyebutkan integrasi ilmu tanaman dengan kontrol lingkungan dan struktur pertumbuhan vertikal. Yes, ada itu. Cuman tidak menyatakan bahwa integrasi ini diperlukan untuk meningkatkan perkembangan tanaman, kayak must be to improve plant development gitu loh. Kayak, we didn't say that. Gak ada di teksnya. We didn't really say that intinya. Plant science juga ada blah blah. Ya, kita nggak terlalu blah to plant science combines plants. Dia cuma bilang kayak to
they combine plant science and environmental control to optimize plant growth and maximize efficiency. Kayak, yes, untuk optimize plant growth, tapi bukan dan kayak, tapi gini, ini aku mulai agak bingung karena teksnya susah, tapi intinya yes kita ngomongin itu, tapi nggak ada yang di teksnya nggak menyatakan bahwa integrasi itu diperlukan gitu loh untuk meningkatkan perkembangan tanaman. Itu cuma bilang how it can be optimized gitu loh. Dan itu nge-optimize pertumbuhan plant, bukan kayak secara general plant development-nya gitu loh. Jadi dia salah karena itu. Dan kayak must be, kayak enggak, kita nggak ada yang bilang kayak harus ini gitu. Kayak diperluin enggak. Dan ya kita nggak bilang kalau habis sesimpel itu, kayak nggak dibilang bakal habis, cuma dibilang kayak ya bakal kesusahan aja gitu. Kok kita kayak ada tantangan untuk memberi makanan ke 2,3 miliar orang lagi tambahan gitu. So jawabannya adalah C. Ada ya, ini basically the whole teks paragraf 2 ini adalah ngomongin C gitu loh. Pendekatan inovatif NASA melopori pembentukan industri pertanian lingkungan terkendali dan didukung oleh kayak the text. This innovative approach, ya di sini, this innovative approach, nah ini dia. To create a foundation for the industry of controlled environment agriculture or CEE gitu loh. Jadi jawabannya adalah B. C. Ngerti nggak guys? Apa pusing? Apa pusing? Jujur guys, kan pusing atau ngerti? Kalau pusing nggak apa-apa, karena emang teksnya susah. Kita pelan-pelan pahamin. Pusing. Oke lah, intinya A, mumet. Oke. Intinya A itu salah karena nggak ada di teksnya ditulis. Kan kalau stated itu berarti kayak ada di teksnya plek ketip plek biasanya. Ya, biasanya ada di teksnya plek ketip plek. Dan A namanya juga stated, kan kalau implied kan kalau kalian belajar main idea ada namanya stated main idea dan implied main idea. Stated tuh yang kayak secara eksplisit kayak oke, ini tuh ini gitu kan. Nah, berarti kalau kalian ada pertanyaan bilang it is stated, berarti dia nanya kayak secara eksplisit ada nggak di teksnya. Nah, A itu nggak ada secara eksplisit kayak dia tuh ngemaksimalin metode air dikit ini, so salah gitu loh. Dan B ya salah karena NASA tuh nggak mengambil ahli pertanian konvensional, tapi malah NASA tuh mengembangkan metode alternatif untuk melengkapinya. Dan D salah karena nggak ada di teksnya dibilang kayak ini integrasi ilmu tanaman itu tuh diperlukan buat improve plant development gitu. Dia cuma bilang kalau itu can optimize plant growth gitu. Dan ya jelas salah karena ada yang bilang di teksnya kalau misalnya kita bakal kehabisan makanan di tahun 2050 gitu. Intinya sih gitu. Ketik 1 kalau nggak ngerti, ketik 2 kalau pusing. Nggak apa sih kalau pusing, kalian bisa nonton ulang recordnya atau if Eva sendiri. 2. Nggak tuh tapi pusing. Oke, nggak apa-apa. Kalian kalau pusing, kalian bisa tonton record ini balik. Dan Eva balik aja sih. Karena atau nggak kalian bisa tanya kalau kalian masih bingung setelah nonton record dan masih bingung atas kan Eva lagi, coba kalian diskusi sama ChatGPT. Nggak deh, bukan ChatGPT, DeepSeek. Coba kalian diskusi sama mereka kalau kalian masih bingung, biar kalian coba buat mahamin. Oke? Itu tips aku sih. Lanjut ke next-nya ya. Karena udah jam 3.24, ya Allah.
Okay. Regarding the role of NASA in producing food, we know that kita tahu bahwa the role of producing food. Kalian jawabnya apa? Kalian jawabnya apa, guys? Oh, ini kan udah pada pusing ya. Kalian jawabnya apa? Lupa, kayaknya C. Okay. Kalau yang lain gimana? B. Okay. Tunggu aku coba bentar. Aku lihat lagi. Aku lihat juga nomor 5 biar nggak salah. Regarding NASA role, okay. Regarding NASA role. Okay. Oke, berarti nanya soal role-nya NASA dan nanyain apa yang kita tahu tentang itu. Oke. Oh, azan. Bentar. Ya, lagi azan guys, bentar. Coba aku lihat komennya. Oh, oke. Yang dia kalian antara C atau B gitu kan. Ini pusing ya kalian ya. Maaf ya guys kalau pusing. Aku apa sih soalnya? Karena kalau kita nggak bahas-bahas soal kayak gini, nggak bakal improve juga gitu. Cara kita buat improve ya dengan ngerjain soal literasi yang berhubungan dengan literasi Inggris gitu loh. That's the only way we can improve. Kalau soalnya gampang mulu, ya nggak bakal apa ya nggak bakal improve. So nggak apa-apa kalian salah atau pusing sekarang karena it will pay off. Menurut aku ya, it will pay off in the end. Oke, ini jawabannya adalah ya benar, ada yang benar actually tadi. Ada yang benar jawabannya. Ya, ini jawabannya C. The longer the space expedition is, the more NASA optimizes its farming resources. Kenapa? Kenapa bisa dibilang gitu? Karena kan tadi mana ya? Okay, pioneered this system, leverage crops, have been working decades, feeding astronauts, during long-term, initially, okay, before this carbon and essential approach, okay. Ya, oke. Intinya ada di sini. Kita bahas dulu opsi lainnya. Kenapa opsi lainnya salah? The greater the space exploration is carried out, the more number of astronauts that must be fed. Di sini nggak ada yang disebutin bahwa jumlah astronot meningkat seiring dengan meningkatnya eksplorasi antariksa. So salah, plain out salah. B, the more people requiring food, the more maximum NASA agriculture technology will be. Enggak ada yang bilang bakal lebih maksimal kalau misalnya ada makin banyak orang seiring waktu. Itu juga salah, jelas salah. D, the more farming techniques NASA uses, the less energy it requires. Enggak ada juga yang bilang kalau misalnya penggunaan lebih banyak teknik pertanian itu mengurangi kebutuhan energi. Sebaliknya, malah menekankan bahwa pada meminimalkan penggunaan energi. Jadi kayak ya nggak dikasih tahu kalau misalnya semakin banyak dipakai tekniknya, semakin dikit energi yang bakal kepake. No, nggak ada itu di teks. Sesimpel aja yang nggak ada di teksnya. Bagian teks the more maximum NASA farming technology becomes, the less traditional farming will be required. Nggak ada yang bilang juga kalau misalnya teknologi pertanian NASA akan mengurangi kebutuhan
akan pertanian tradisional. Kita cuma menyoroti bahwa pendekatan inovatif NASA itu sebagai solusi pelengkap untuk tantangan pangan di masa depan gitu loh. Itu cuma bilang ini tuh bisa jadi solusi pelengkap untuk tantangan di masa depan tentang bagaimana kita bisa ngasih makan ke 2,3 miliar orang nanti gitu loh. So, jawabannya adalah C. Dan ini didukung oleh kayak bahwa pemikiran apa sih di statement ini, like I said di sini, yang feeding astronaut during long term space exploration menyatakan bahwa memberi makan astronot selama eksplorasi antariksa jangka panjang membutuhkan sumber daya lebih banyak seperti special research to grow ya, sumber daya banyak, dan akhirnya mereka kayak misalnya kayak meminimalkan penggunaan air, konsumsi energi, dan kayak menggunakan tanah. Jadi kayak upayanya buat kayak upaya dia buat nggak terlalu pakai, karena ketika di luar kayak kita pakai logika aja, ketika kita in outer space atau di luar angkasa, our resources are very limited, kayak limited banget resources yang bisa kita bawa, dan yang kita bisa bawa ke luar angkasa gitu kan. Nah, dengan semakin lama space exploration ya, semakin mereka bisa akhirnya tahu kayak, oh ini tuh bisa gini tahu, ini tuh bisa gini kalau misalnya kita ngelakuin ini gitu loh, kayak minimalin. Oh, kita harus bisa meminimalkan air. Nah, gimana kita bisa minimalin air dan bisa minimalin soil dan lain-lain selagi kita di luar angkasa gitu kan. Kayak mereka as time goes on, mereka lebih kreatif with their approaches dan lebih tahu kayak, oh, apa yang harus dilakuin tuh ini, basically. So, jawabannya itu adalah C. The longer the space expedition is, the more NASA optimizes its farming resources. Ngerti nggak guys? Kalau kalian ngerti, ketik 1. Kalau pusing, ketik 2. Tapi ini gampang sih. Yang ini gampang sih. Ya masih paham ini. Soalnya ya pada yang lainnya tuh salah gitu lah. Kita stop di sini aja ya. Karena kasih Q&A gitu ya sebelum selesai gitu. Ada pertanyaan nggak guys? Pertanyaan tentang literasi Inggris in general, pertanyaan tentang soal-soal tadi dan lain-lain. Ternyata cukup susah ya bahas 5 soal. Bukan cukup susah sih. Tapi nggak apa sih, it's fun for me karena tipsnya dong kayaknya bagaimana bisa jawab soal yang comparing teks 1 dengan teks 2. Kayak gini ya, wait, aku share screen deh. Kayak gini nggak sih? Wait. Yang tunggu, bentar. Ya, teks 1, teks 2 kayak gini ya. Aku biasanya pertama lihat soal dulu. Dia nanyainnya teks 1 atau teks 2 gitu loh. Karena biasanya ada yang cuma nanyainnya teks 1 doang. Dan ada yang harusnya nanyainnya cuma teks 2 doang gitu loh. Ada beberapa soal kayak gitu. Jadi lihat dulu soalnya apa. Terus sebenarnya aku kayak mulai scanning sih. Kayak intinya kata kunci itu ya scanning. Kalian lihat pertanyaan, kalian scan teksnya. Dia gitu sih kayak. Itu easier said than done. Lebih gampang aku ngomonginnya daripada ngelakuinnya. Tapi latihan sih. Kayak nggak ada lagi, kayak nggak ada cara lain selain latihan. Iya sih, kayak aku pengen banget ada kayak tips yang bisa kalian pakai terus kayak wow langsung bisa gitu, enggak. Tapi apa sih, pengen ada sih kayak gitu, cara kayak gitu. Cuman in my opinion gitu, kayak gini ya misalnya ya, yang kayak
what is the relationship between text 1 and text 2 gitu kan. Suka nemuin yang sama antara dua text yang it takes time. Nggak gini sih. Latihan. Itu sangat basic banget, I know. Tapi latihan. Kayak beneran nggak ada cara lain. Menurut aku nggak ada cara lain. Karena gini ya, kalau aku semakin banyak bukan sebagai soal, tapi semakin aku expose diri aku ke soal kayak gitu atau ke ini apa sih soal kayak gitu, untuk tes kayak gini better baca semuanya atau awalnya aja, baca soalnya, terus kalau misalnya perlu kayak comparison teksnya, skimming aja sih, kayak skimming. Menurut aku jangan baca awalnya doang, karena bisa aja kita malah nggak paham kalau awalnya doang. Jadi kayak ya skimming sih, nggak ada cara lain selain kayak skimming gitu lah. Makanya aku bilang latihan, karena kalian sendiri yang bisa, semakin banyak kalian latihan, semakin cepat, pasti bakal semakin cepat kalian bisa ngerjainnya. Ya bener kan, gak ada cara lain menurut aku ya selain latihan. Kayak tips yang aku bisa kasih cuman ya baca teksnya, baca pertanyaannya, dan lihat apakah itu perlu scanning atau skimming. Udah gitu doang ya bisa kasih tipsnya doang. Karena ini latihan, ya perlu latihan ini. Kayak gini deh, kalau Surya kan selalu bilang kan, tips PMPK gimana? Ya latihan. Ya kalian harus ngerti konsep MTK, konsep fundamentalnya, ya terus latihan soalnya. Kan nggak mungkin kita bisa fungsi linear kalau kita nggak ngerjain soal fungsi linear yang banyak. Ya nggak mungkin kita ngerti fungsi linear kalau kita pertama nggak paham dulu konsep fungsi linear itu apa. Lalu kita ngerjain banyak soal tentang fungsi linear, baru kita bisa ngerjain soal fungsi linear dengan nggak terlalu susah gitu kan. Kalau baca nggak terlalu ngerti artinya, jadi kurang tahu perbedaan dari bacaan itu solusi gimana. Waduh, nebak. Gimana ya, kalau nggak ngerti, nebak. Kalau kata Surya nebak. Gue udah nggak ada tipsnya, kayak aku cuma bisa bilang kayak ya tambahin vocab, lalu latihan mahamin teks. Kayak apa ya, kalau Surya tuh pas ngejelasin bagaimana dia ngerjain LBE tuh kayak ya dia nebak. Kayak sumpah dia tuh nebak karena dia vocabnya limited kan, jadi ya dia coba buat pahamin teksnya sebisa dia, lalu dia lihat soalnya, biasanya dia ngerti soalnya kan, dan biasanya kita juga ngerti soalnya tuh apa gitu kan. Ya jadi dia lihat dulu soalnya, terus dia coba memahami teksnya sebisa dia, terus jawabnya yang nebak gitu, kayak nebak. Kayak itu nggak hoki atau apa banget sih, karena menurut aku lebih kayak ya berarti dia ada instingnya buat itu dong, apa sih namanya, berarti dia bisa deduksi, ya nggak sih, kayak dia kan logikanya MTK banget kan, dan logika banget, berarti dia bisa deduksi jawabannya hanya dengan informasi yang sangat limited gitu loh. Dan menurut aku tuh skill, bukan hoki atau apa. Aku udah isi vocab tiap hari, ngerti soal minta apa, tapi suruh ngertiin teksnya mau apa, nggak ngerti. Isi vocab tiap hari tuh gimana? Aku baca English Breakfast, ngerti nggak? Kayak kalau baca English Breakfast, kayak teksnya actually ngomongin apa, ngerti nggak? Baca EB kadang ngerti, kadang nggak. Nah, itu yang perlu dilatih. Menurut aku, nggak ada cara selain latih sih, kayak kalian harus bisa paham apa yang teksnya bisa ngomongin dengan vocab yang sebisa kalian gitu loh. Terus vocabnya kalian pelajari ulang nggak? Beneran masuk ke otak nggak itu vocabnya? Lebih ke evaluasi ulang, selama ini kalian tuh ngapain aja dalam itu gimana? Itu
kayak salahnya tuh di mana. Aku tuh pengen banget sih bisa ngasih tips and tricks kayak literasi Inggris gitu-gitu, tapi kok tulis berulang kali, kayak itu kurang efektif deh. Kayak itu kurang efektif buat kamu deh. Itu efektif nggak buat kamu? Tapi efektif nggak sih tulis berulang kali gitu? Apa nggak capek? Lama. Nah, coba cari cara yang lebih efektif tapi waktunya lebih dikit. Coba deh, kamu explore lagi cara-cara. Misalnya kayak, coba kamu bikin itu deh, flashcards. Kalau kamu nulis ulang, berarti I'm assuming kamu kayak, ya vocab, nulis artinya, dan penggunaannya gitu-gitu kan. Coba kamu bikin flashcards online. Bukan yang offline gitu. Flashcards online, coba kamu bikin deh, di Quizlet atau apa. Kayak lebih enak buat kamu juga deh. Kamu nggak perlu tulis berulang kali. Kamu bisa ulang seberapa mau kamu. Aku bisa tekatin contoh kalimat gitu, bisa kah? Bisa banget, itu malah bagus. Bisa banget. Itu malah bagus. Menurut aku coba kamu cari cara buat belo yang lebih efektif atau yang sama efektifnya, tapi costnya lebih dikit. Coba kamu explore flashcards online, explore bikin sentence sendiri. Lalu ketika udah nemu yang lebih yang waktunya lebih dikit, kamu latihan coba pahamin teks. Itu kedengarannya kayak simple banget ya. Latihan coba buat pahamin teks. Tapi bener kok, kalau itu perlu latihan buat itu. So, nggak ada tips, cuman bisa bilang latihan. Karena beneran cuman Inggris tuh konsisten sama latihan. Kayak beneran cuma itu doang, Inggris tuh konsisten sama latihan. Tapi jangan lupa buat make it fun ya guys. Membantu nggak ya jawaban aku? Aku nggak membantu. Bukannya malah. But ya, apa yang bilang ke kalian, karena benar lagi kelas kan, dan aku belum makan. Aku belum makan sama sekali ya ini selama dia. Oh ya, Kaja udah selesai kok ini. Cut. Cut Kaja.